saya juga ingin menyarankan teman-teman bagaimana sih untuk mengatur lockup yang pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. Teman-teman semuanya, Pioneers Indonesia dan juga from outer Indonesia ya. Ya, kita berjumpa lagi teman-teman. Welcome back again to my channel King Fat. Now from this section we focus to lockup setting. Teman-teman, untuk video kali ini kita fokus membahas lockup, dimana sebentar lagi kan sudah diberlakukan tuh ya untuk new mining systemnya yang berpengaruh juga di configuration lockup ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang belum tahu untuk lockup sendiri maksudnya seperti apa, nah nanti juga di situ ada penjelasan dan ilustrasi-ilustrasinya yang akan saya jelaskan teman-teman, sehingga memudahkan kalian untuk memahami ya. Sebenarnya kalau teman-teman memang belajar kripto sudah atau terjun di dunia kripto sudah lama, untuk lockup sendiri ya itu pembahasan atau istilahnya saja yang berbeda ya. Sama dengan staking yang dimiliki oleh kripto-kripto lain, istilahnya ya, secara secara istilah yang digunakan ya. Untuk video kali ini saya juga ingin menyarankan teman-teman bagaimana sih untuk mengatur lockup yang pas ya. Ini versi saya teman-teman, yang saya pahami, yang saya analisa berdasarkan penjelasan dan juga arahan ya yang telah Pi Network atau Core Team sampaikan teman-teman. Nanti misalkan ada pandangan lain ya, saya menghargai itu. Yang jelas ini berdasarkan lebih ke analisa pribadi saya terkait informasi yang saya dapat dari Pi Network itu sendiri. Oke, langsung biar nggak terlalu lama teman-teman, let's check it out to the discussion. Nah teman-teman, kita sudah berada ini mungkin secara penjelasan, rangkuman dan juga ilustrasinya sudah dibuat ya oleh teman-teman pioneers yang ada di luar negeri. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, untuk terkait Pi lockup yang nanti kita akan laksanakan, kita akan atur ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk ilustrasinya ya. Think of lockup as like putting 100 in a letter and mailing it to yourself whilst the letter is in transit. That cash is unavailable to you. You can choose how long the letter will be in transit. In Pi, the letter takes up to 3 years to arrive. Jadi kurang lebih maksudnya adalah perumpamaan lockup itu seperti teman-teman itu meletakkan atau menaruh uangnya itu sekitar $100 di sebuah surat dan mengirimkannya ke dirimu sendiri gitu ya. Dan sementara surat tersebut masih dalam perjalanan atau proses yang teman-teman itu belum pegang ya, atau belum ada di kalian, masih proses gitu ya. Dan uang tunai atau cash itu ya tidak tersedia gitu ya, otomatis kan masih proses di perjalanannya itu ya, atau pengirimannya ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus teman-teman itu bisa memilih atau mengatur berapa lama waktu atau durasi yang teman-teman gunakan untuk suratnya itu sampai ke kalian, atau pengaturan durasi proses perjalanannya berapa lama gitu ya. Itu kurang lebih penguncian atau lockup atau istilah lainnya staking seperti itu. Tapi teman-teman di sini bukan hanya mengirimkan ya, atau proses proses perjalanan atau proses durasi, bukan hanya itu aja, tapi di situ ada sistem yang membuat teman-teman itu nanti Pi yang di lockup atau yang terkunci itu semakin semakin tinggi perolehannya ya, karena di situ ada boosternya, ada tambahan akibat
atau yang diperoleh karena teman-teman itu telah mengunci. Dan Pi Lookup ini juga metode atau sistem untuk membantu kelancaran ekosistem yang ada di Pi Network, teman-teman ya. Terus selanjutnya, after you pass KYC, you can look up a percentage of your transferable Pi in order to mine future Pi at a higher rates. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman ya. Kurang lebih setelah KYC, ini prosesnya kan setelah KYC, bukan sebelum KYC, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa mengatur penguncian itu, presentasinya itu untuk kelancaran ekosistem tadi ya, atau untuk Pi di masa depannya itu nanti seperti apa, teman-teman ya. Terus kemudian untuk rate-nya sendiri teman-teman peroleh dengan rate yang lebih tinggi ya, karena memang ada boosternya, tadi kan saya udah jelasin. Selanjutnya, the mining boost is calculated based on the amount of locked Pi and lookup duration. Nah, ini boosternya itu, tambahan miningnya itu nanti dijumlahkan berdasarkan jumlah yang teman-teman pilih secara jumlah yang ingin kalian kunci itu berapa, dan juga durasi waktunya. Kan itu ada dua ya. Yang pertama adalah jumlah berapa persen yang teman-teman ingin kunci terkait saldo Pi yang teman-teman punya, dan juga durasinya itu disetel berapa. Nah, tapi secara spesifik nanti kita bahas setelah ini ya. Selanjutnya, for persons already KYC verified, the first transfer to mainnet occur when mainnet launches. As referral team, security circle pass KYC and new mining occur, more mine Pi will become transferable. Jadi di sini untuk teman-teman yang sudah diverifikasi ketika KYC itu, yang pertama nanti transfer pertamanya yang balance-nya itu, saldonya itu akan terjadi ketika ya kalian lolos itu ya, ketika lolos KYC ya. Dan untuk referral dan security sistemnya itu nanti bakalan ditransfer ketika mereka juga lolos KYC, teman-teman ya. Terus selanjutnya, once Pi is logged up, it can be unlocked until the end of the team. Looking any Pi is not mandatory, but it supports the Pi ecosystem. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika nanti kalian sudah lolos KYC, terus sudah atur lookup-nya, konfigurasinya itu sudah diatur, maka teman-teman tidak bisa merubahnya ya sampai waktu yang telah ditentukan. Dan di sini bukan merupakan kewajiban teman-teman mengikuti lookup. Ingat sekali lagi, penguncian ini tidak wajib. Di situ tertera apa? It's not mandatory. Mandatory itu wajib yang harus kita lakukan. Tapi teman-teman, di sini kita kan sebagai pioneers, jadi kita mendukung ya secara ekosistem agar Pi Network ini tambah gede ya, tambah berkembang pesat, jauh dan cepat. Maka teman-teman, saran saya ikut aja. Selanjutnya yang di bawah ini, you can change the lookup configuration at any time and the setting will apply to the next transfer events. Changes to the lookup configuration will increase or decrease your overall boost rate. Jadi di sini masih nyambung terkait yang tadi, teman-teman ya. Jadi untuk yang terakhir ini adalah teman-teman, kalian tuh bisa mengubah ya konfigurasi lookupnya itu kapanpun ya, sesuka teman-teman. Dan settingnya itu, aturannya nanti akan diterapkan untuk transfer yang selanjutnya atau proses selanjutnya. Maksudnya ketika kalian sudah menentukan di awal terkait berapa lama, dan misalkan 6 bulan, misalkan contohnya ya, 6 bulannya itu sudah selesai ya, kalian bisa atur lagi sesuka kalian ya. Dan perubahan lookup settingnya itu atau configurationnya itu nanti akan otomatis, kalau misalkan teman-teman persentase Pi-nya atau durasi waktunya itu
lamakan maka akan increase ya, akan naik. Tapi kalau dikurangin yang paling kecil, lah maka itu akan menurunkan kecepatannya ya, boosternya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini terkait gambaran umum lockup biar teman-teman paham. Akan tetapi coba kita langsung ke settingannya ya, dan ini saran saya untuk teman-teman, dan semoga saran ini bisa membantu teman-teman ya, karena menurut saya yang saya analisa ya pasnya seperti itu dengan berbagai background teman-teman yang berbeda gitu ya. Oke, kita beralih langsung ke settingannya ya. Nah teman-teman, kita sudah berada di configuration-nya, konfigurasi settingan lockupnya. Dan di sini saya ingin jelaskan dari yang pertama nih ya. Yang pertama ini persentase file yang teman-teman punya. Nah itu kira-kira berapa nih jumlah yang ingin kalian kunci gitu kan. Nah semakin ke atas, semakin besar, maka kecepatannya juga semakin tinggi teman-teman ya. Ini yang 200 belum tersedia teman-teman. Terus kemudian yang durasi ini berapa lama waktu yang ingin kalian pakai ya, kalian gunakan ya. Ini juga meningkatkan boosternya ya. Teman-teman bisa lihat yang di bawah ini, dia kan semakin tinggi ya. Coba saya pindah-pindah. Nah itu kan dia semakin menurun. Nah yang dimaksud yang saya sampaikan itu seperti ini teman-teman. Jadi pertama saya ingin menyarankan ya untuk teman-teman yang lockup nanti ketika sudah new mining era di penambangan baru itu. Pertama teman-teman, ketika sudah lolos KYC, ketika kalian lockup itu perhatikan kalian itu tipe yang mana. Apakah kalian Picoin-nya itu gede atau kecil ya. Buat teman-teman yang kecil ya, ini kan memang nggak wajib, tapi ya buat kita support juga, dukung juga agar ekosistemnya itu lancar. Maka untuk teman-teman yang kecil, saran saya ya mungkin 25 itu sudah cukup lah ya. Karena apa teman-teman? Kalau kalian semuanya dikunci, nah itu nanti juga ada sisi lain yang harus kalian bantu, yaitu kelancaran project komunitas yang kita harus dukung juga ya. Proses barang-barang dan juga pelayanannya itu yang harus kita transaksikan guna komunitas Pi Network itu semakin berkembang teman-teman. Jadi saran saya buat yang punya sedikit, yang mungkin 25 aja gitu kan. Kalau yang punya cukup, ya cukup itu teman-teman bisa ukur sendiri ya. Mungkin cukup itu di atas 1000 ke atas atau 500 ke atas. Teman-teman bisa 50% ya dari keseluruhannya itu. Terus kalau yang punya gede bisa 90% itu ya. 10%-nya lagi mungkin untuk komunitasnya ya, project komunitas. Kalau 100% ya mungkin saya tidak terlalu menganjurkan, tapi saya nggak melarang teman-teman yang ingin memang semuanya itu dikunci ya, no problem. But ya kita harus dukung juga yang lain, dan di sini kaitannya juga teman-teman nanti ada reward ya, utility rewardnya ya, ketika teman-teman mendukung juga project komunitas. Nah ini biar teman-teman tahu, nanti saya tunjukkan ya seperti apa itu. Terus kemudian untuk durasi pengunciannya, ini saran saya kalau 2 minggu, waduh terlalu singkat ya, dan kecil juga. Kan teman-teman bisa bersabar tuh ya kalau lama ya. Mungkin di 6 bulan lah ya untuk standar paling kecilnya teman-teman ya. 6 bulan, 1 tahun itu normal, karena mungkin saya juga menggunakan 1 tahun. Kalau 3 tahun gede banget tapi harus ekstra sabar ya, no problem, nggak masalah. Antara 1 tahun 3 tahun teman-teman kesabarannya tuh diuji gitu ya. Kalau saya sih, ini versi saya teman-teman, karena saya juga bukan
orang yang awal banget yang punya Pi gede. Jadi saya versi ideal saya seperti ini. Saya akan lock up, mengunci sebagian di mana rentangnya hanya 1 tahun. Nanti ketika 1 tahun ya bisa di lock lagi kan, gampang seperti itu teman-teman. Terus untuk sebagiannya lagi saya gunakan untuk pemanfaatan project komunitas, entah itu beli barang dan sebagainya. Ya itu teman-teman harus lakukan ya. Jadi ini bukan kewajiban tapi support ya, to support the ecosystem that Pi Network has, itu teman-teman ya. Saya rasa itu saja. Oh ya, yang tadi yang untuk kaitannya dengan kenapa kok kita ya nggak semuanya dikunci gitu kan. Jadi ada kaitannya di sini teman-teman, saya tunjukkan ya. Nah nanti di sini teman-teman ya, untuk kalian itu bisa melihat pengaruh terkait penggunaan utilitas, bonus utilitas yang teman-teman gunakan ya, jual beli atau mungkin menggunakan platform-platform tertentu seperti P2Go, jalan-jalan dan sebagainya. Nah nanti itu ada bonus ya untuk penggunaan utilitas itu sendiri. Tapi mekanismenya seperti apa kan secara jelasnya ya kita belum praktek, jadi belum tahu banget gitu ya. Ini akan datang teman-teman ya, terkait bonus-bonus terbaru yang juga berhubungan dengan new mining system teman-teman. Oke, itu saja penjelasannya teman-teman terkait pengaturan lockup. Sekali lagi itu pilihan kalian masing-masing. I just suggest to you the best option that you have to choose. Saya hanya menyarankan teman-teman yang terbaik. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Semoga bisa difahami dan semoga teman-teman di sisa waktu ini bisa memaksimalkan sebelum rate miningnya itu berkurang atau mengecil. Thank you very much and see you next time. Bye-bye.